Kasus dugaan pemerasan naik penyidikan, namun Ketua KPK Firly Bahuri membantah pertemuannya dengan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo tak membahas perkara korupsi. Lalu benarkah kali ini Firly bisa lolos kembali dari sanksi etik dan pidana? Kita akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPK periode 2015 hingga 2019 Saud Situmorang serta mantan Kabar Eskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, Pak Saud, selamat malam. Selamat malam para pemirsa sekalian, Pak Saud, selamat malam. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak Susno, Pak Saud. Saya ke Pak Saud. Pak Saud, Firly mengatakan tidak ada yang salah dalam pertemuan di lapangan bulu tangkis itu. SYL bukan tersangka, bukan terdakwa, bukan terpidana, dan bukan pihak yang sedang berkasus di KPK. Tanggapan Anda? Kalau lihat urutannya kan itu Dumasnya itu pengaduan masyarakatnya itu masuknya itu 2021 ya. 2021 praktis kalau udah masuk Dumas nanti tentu Dewas akan melihat 2021 Dumas masuk itu artinya semua persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat sudah menjadi pekerjaannya KPK. Bukan ukurannya itu adalah umpamanya penyelidikan dan penyidikan, ya kan? Jadi itu harus dipahami dulu, itu filosofinya, itu sosiologinya begitu ya. Soal juridisnya tentu kita akan lihat nanti seperti apa urutan-urutan itu menjadi penting. Tetapi yang paling utama adalah ketika kita bicara pasal 36 dan pasal 65, di situ sudah jelas kan dengan alasan apapun. Jadi kalau seorang pimpinan KPK paham dengan pasal 36 dan 65 itu, ya harus tentu berwanti-wanti. Tapi kan kelihatannya itu persoalan menjadi gampang. Dan terjadi bantah-membantah, ya sebelum ada foto disebut apa, setelah ada foto disebut apa. Jadi saya pikir nanti kekuatan buktinya. Kalau bantah-membantah itu udah biasa di mana aja. Pak Susno paham betul itu soal bantah-membantah itu. Jadi begitu Kevin, ya kan? Pak Saud, Firly mengindikasikan bahwa pertemuan itu hanya berlangsung satu kali saja dan itu tidak sengaja dilakukan dan itu bukan janjian begitu dengan Syahrul Yassin Limpo. Anda meyakini mengenai pernyataan dari Firly ini? Ya kalau mens rea itu ada sejak awal, pasti nanti di belakang itu akan ada pembenaran-pembenaran. Dan nanti kan kelihatan mens rea dan actus reusnya. Dan kembali lagi kekuatan bukti itu yang paling penting. Harapan kita nanti semua pihak terkait di situ, yang tentunya mereka kalau memberi keterangan, tentunya kalaupun yang berbohong atau kemudian mengalihkan, nanti kan ada kaitan juga ya kita sebut sebagai menghalangi penyidikan. Jadi sekali lagi kalau seumpamanya itu dikatakan maksudnya 1, 2, 3 kali pertemuan, ya kan? Kalau disebut di dalam undang-undang KPK itu 3665 itu nggak disebut berapa kali. Pokoknya langsung tidak tidak diperkenankan dan itu pidana. Jadi sekali lagi soal bantah-membantah ini saya juga asumsinya apa yang di publik sekarang itu saya percaya ada, walaupun itu secara intelijen itu C3, tetapi banyak mosek-mosek yang kelihatannya berbeda dan dibenarkan satu sumber yang lain membenarkan yang lain. Jadi kita melihatnya as it is, seperti apa adanya, dan kemungkinan kalau keyakinan saya pasal 6 sejak awal ya pasal 36 dan 65 itu saya yakin betul itu terjadi. Dan saya pikir kenapa itu kemudian masuk ke penyidikan di Polda kalau tidak salah kaitan dengan pasal 36 dan 65 itu. Ya, Pak Susno, apa yang bisa digali dari pertemuan antara SYL dan Firly di lapangan bulu tangkis oleh penyidik kepolisian? Pertama, jelas tadi Pak Saud sudah katakan, pasalnya sudah jelas 36, 65, kemudian bisa dikaitkan juga dengan kode etik ya. Jadi Dewan Pengawas harus sudah bekerja. Kalau memang misalnya ini pelanggaran kode etik sudah jelas kena, kemudian pelanggaran pidana 36 dan 65, ini kan tinggal melihat unsurnya saja dan buktinya. Tadi Pak Saud saya setuju sekali katakan, apakah orang yang ditemui itu sudah berstatus tersangka atau berstatus dalam tahap lidik. Kan bisa dilihat kapan laporan itu masuk ke Dumasnya KPK. Kemudian kapan pertemuan itu terjadi. Tapi terlepas dari apapun ya kita berprasangka tidak langsung menghukum dia. Kita serahkan aja penyidikan berjalan, alat buktinya sudah ada. Pasal yang ingin disangkakan ya sudah jelas. Soal misalnya masing-masing pihak ya mencari pembenar daripada alasan itu sudah biasa. Tapi apapun yang kita
pegang nanti adalah hasil daripada penyelidikan dan penyidikan baik oleh Dewan Pengawas maupun oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, sekarang yang beredar juga isu bahwa apakah penyidikan oleh Polda Metro Jaya akan berjalan netral. Karena kan Polri menyidik Polri walaupun sudah pensiun, sudah mantan, ada yang katakan jeruk makan jeruk. Nah, disinilah kita harap, yaitu Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pak Kapolri dalam hal ini representasinya adalah Baris Krim Polri turun tangan selaku pengawas, selaku pemantau agar hal ini bisa disidik dengan benar. Tidak ada dusta, tidak ada rasa dendam, tidak ada rekayasa. Kalau memang terbukti ya proses tindak sesuai hukum yang berlaku. Kalau tidak terbukti ya segera dihentikan. Jangan sampai ini menjadi isu nasional di tahun politik ini. Dan ini tadi Pak Arianto tadi sudah katakan ini bukan perkara kecil loh. Ini perkara besar. Kalau memang terbukti dan ini meledak, ini bisa geger Nusantara ini. Karena apa? Itu unsur pimpinan daripada institusi yang sangat kita hormati wibawanya. Jadi segera diselesaikan, segera dituntaskan masalah ini. Kalau memang terbukti, ya proses lebih lanjut dan Presiden pun turun tangan, ambil langkah. Ada ketentuannya. Kalau orang sudah berstatus sebagai tersangka harus diapakan. Presiden tahu betul hal ini. Jadi tidak boleh ini dilepaskan begitu saja dan harus disidik secara independen, profesional, diawasi oleh institusi yang lebih atas. Pak Kapolri turun tangan. Ya, saya ke Pak Saud. Pak Saud, apa saja kemudian yang diatur dalam Undang-Undang KPK pasal 36 itu? Apakah jelas mengatur bahwa Ketua KPK itu tidak boleh bertemu dengan pejabat setingkat menteri, apalagi sudah ada laporan masyarakat yang masuk sebelum dari pertemuan itu, Pak Saud? Jadi tidak ada disebut jabatan di situ, dengan siapapun. Dengan siapapun dan dengan alasan apapun. Apapun, itu dengan siapapun. Dengan alasan apapun itu tidak boleh. Jadi mungkin nanti akan banyak perdebatan ya, yang perkaranya sedang ditangani. Jadi kalau udah masuk ke Dumas itu perkara sudah ditangani. Ada 8.000 surat yang masuk, itu pasti itu udah ditangani dong, tidak dimasukkan ke tempat sampah. Dan artinya begini, bahwa kalau memang sudah ditangani, buktinya kan sudah berproses sampai kemudian ada tersangkanya dalam hal ini seorang menteri. Nah nanti di sequence waktu itu memang kita harus ketat di situ, sehingga kemudian kita bisa memastikan, kalau lihat urut-urutannya kan itu dimulainya 2021 ya, pengaduan itu masuk, kemudian 2022 disebutnya bermain badminton itu katanya 2022. Tapi kemudian masuk di penyelidikan awal 2023, kemudian di penyidikannya itu sekitar Juni 2023, kemudian September atau Juli baru kemudian ada penyidikan. Jadi artinya nggak kita bikin SK penyidikan ditandatangani dulu dong. Ketika dia berproses di Dumas, di Pengaduan Masyarakat, atau begitu surat itu masuk kita bisa berdebat di situ, dimasuk di KPK, itu sudah ditangani karena memang semua surat yang masuk itu ditangani, kan begitu filosofinya. Baik. Jadi sekali lagi baik, Pak Saud, Pak Susno, kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti usai jeda kita akan tampilkan pernyataan dari Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan, yang disebut-sebut sebagai saksi kunci, disebut sebagai perantara mengenai kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri itu. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Agustus 2023, kemudian informasi yang kami dapatkan bahwa proses penanganan kasus ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan. Nah, tentu saya akan diminta keterangan lagi sebagai saksi dalam tahap penyidikan. Begitu, Mas. Pak, pertemuan dengan SEL dan Pak Firly memang betul, Pak? Pernah ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SEL untuk menemui Pak Firly dalam rangka membangun atau membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi atau pendampingan lah di Kementan dalam hal pencegahan korupsi. Itu saja yang saya tahu, selebihnya di mana. Pak, kalau penyerahan uang itu betul enggak, Pak? Ya, penyerahan uang itu tidak betul. Saya tidak pernah merasa.
Pak Susno, apabila ada anggota Polri lain yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ini, apakah ini memperbesar indikasi pemerasan itu memang ada, Pak Susno? Nah, kita kan semua tergantung alat bukti ya. Alat bukti itu saksi, keterangan ahli. Sekarang ditambah lagi dengan bukti elektronik. Manakala sudah cukup 2 alat bukti ya dan sudah bisa mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa itu dan sudah bisa menunjuk siapa pelakunya, ya sudah selesai itu barang. Alat bukti yang lain kan bisa sebagai penambah. Tetapi apapun ya saya tidak berprasangka, saya sebagai tetap berkeyakinan melalui proses penyidikan yang benar, yang independen dengan bukti-bukti lah nanti yang akan bicara. Bukan prasangka, bukan apa. Nah tentang misalnya mengatakan bahwa pertemuan itu jauh sebelumnya tidak ada kaitannya dengan apa-apa, nggak masalah. Silakan saja. Kita juga berterima kasih sudah ada penjelasan dari Pak Firly, ada penjelasan dari Pak Syahril Limpo, ada juga keterangan daripada Kapoltabes Semarang, itu bagus. Nah, bagaimana apakah keterangan itu mengarah kepada pembuktian atau menjadi alat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana yang dipersangkakan, kita serahkan aja pada penyidik untuk mengambil kesimpulan. Nah, makanya penyidik harus independen, harus profesional. Jangan lagi nanti hilangkan juga dan cepat ya, harus cepat hilangkan prasangka bahwa Kapolda Metro Jaya mantan KPK. Di situ perbedaan pangkat dan sebagainya. Maka ini sebaiknya penyidikan ini tetap di Polda Metro tidak apa-apa, tapi di bawah pengawasan daripada Markas Besar Kepolisian Kapolri. Kita tidak ingin membuat orang menjadi tersangka, tidak ingin juga membuat seseorang menjadi tersandra. Kalau memang tidak bersalah Pak Firly ya dihentikan penyidikannya. Kasihan dia tersandra. Pak Susno, kalau Tapi statusnya sudah naik ke penyidikan, apakah artinya tersangka akan segera diumumkan? Kalau alat buktinya sudah lengkap ya sebaiknya diumumkan. Kalau alat buktinya tidak lengkap ya segera dihentikan. Karena kalau tidak dihentikan ini kan namanya menyandra. Disandra itu kan paling nggak enak. Nah, jangan sampai tersandra perorangan, pejabat yang tersandra, institusi menjadi tersandra. Ini sepertinya institusi KPK tersandra. Kenapa? Orang sudah ditetapkan jadi tersangka, sudah dilarang keluar negeri, sudah digeledah rumahnya, barang bukti sudah dibawa berapa koper, kok SOP KPK tidak diterapkan? Kalau sudah jadi tersangka, orang yang sudah pulang dari luar negeri, kenapa tidak ditangkap? Kenapa tidak dikenakan baju oranye? Kenapa tidak ditahan? Nah, karena begitu kan orang jadi praduga. Wah, kalau begitu apa yang disangkakan benar. Buktinya KPK tersandra, tidak bisa bertindak. Jadi bukan lagi perorangan ini kan institusi. Kita kasihan kalau institusi yang dituduh tersandra, gitu kasihan. Baik, saya terakhir ke Pak Saud. Pak Saud, yang diselidiki adalah dari unsur Polri. Apakah ada kekhawatiran bahwa nanti Polri melakukan penyidikan ini tidak dengan profesional? Kalau saya sih sementara ini walaupun 60-40 ya, saya 60 percaya bahwa arahan dari Kapolri kemarin tegas. Walaupun ada kadang-kadang bisa bernada abu-abu ya dengan mengatakan hati-hati. Tapi statement terakhir itu message-nya jelas kok. Jadi artinya kita percaya saja bahwa mereka akan melakukan dengan profesional. Sebagaimana juga pokok perkaranya di KPK juga harus profesional. Jadi kita percaya, tapi saya sependapat dengan Pak Susno tadi bahwa ini memang prosesnya harus cepat, yang jangan lama, karena nggak sulit kok, ini kasus simpel, ini kasus sederhana kok menurut saya. Tapi kasus besar, cuman struktur konstruksi kasusnya sederhana. Jadi saya pikir ini tidak ada alasan berlama-lama. Begitu ya Pak Susno ya? Iya, harus cepat. Oke, baik, kita akan tunggu nanti seberapa cepat Polda Metro Jaya akan mengungkap kasus ini. Terima kasih Pak Saud, terima kasih Pak Susno telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.